Hadatsani Ishaq bin Nasrin akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Sufyanu an abihi dari bapaknya Sufyan ani bani Abi Nu'min dari bani Abi Nu'min an Abi Sa'id dari Abi Sa'id Al-Khudri qala berkata sopo Abi Sa'id ba'asa mengutus atau mengirim sopo Aliun Ali, ini Ali bin Abi Thalib, wahwa dan utawi Ali iku bil Yamani di tanah Yaman, karena diutus oleh Nabi untuk tugas di tanah Yaman bersama salah satunya Mu'ad bin Jabal itu. Ilan Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidu haibatin pada sedikit emas fi turbatiha di dalam tanahnya emas. Jadi ini bukan emas yang sudah murni, bukan, tapi emas yang masih tercampur dengan tanah. Jadi Ali yang ada di Yaman mengirimkan emas sedikit yang masih bercampur dengan tanah. Jadi mustaqirratun fiha. Jadi emas yang berada di gumpalan tanah itu yang masih perlu diproses. Wa aroda biturbati tibrad dahab wala yasiru dahaban kholison illa ba'dasab. Jadi turbatiha itu artinya ya masih berwujud butiran-butiran emas itu. Jadi belum menjadi emas yang murni kecuali setelah diolah. Setelah diolah. Fakosamaha maka membagi sopo Nabi pada Duhaibah bainal Aqra antara Aqra bani Habis Al-Handoli ya. Jadi diberikan kepada Aqra bin Habis Al-Handoli, itu dinisbatkan kepada Handolah bin Malik bin Zaid ya. Ya. Tuma kemudian ahadi Bani Mujasik, salah satu dari Bani Mujasik. Bani Mujasik. Wabaina Uyainah dan antara Uyainah Bani Badrin Al-Fazari, itu dinisbatkan kepada Fazaroh Fazaroh bin Dibyan ya. Wabaina Alqomah dan antara Alqomah ibni Ulathah Al-Amiri, ini dinisbatkan pada Amir bin Auf ya, Al-Amiri. Tuma ahadi Bani Kilab, kemudian salah satu dari Bani Kilab, ini Kilab bin Robi'ah. Wabaina Zaid dan antara Zaid Al-Khoil ya, At-Ta'i ya, At-Ta'i itu dinisbatkan pada suatu wilayah yaitu Toyik ya. Tuma ahadi Bani Nabhan, kemudian salah satu dari Bani Nabhan ya. Nabhan itu ya Aswad bin Amr ya. Lah 4 orang itu tadi, Aqra bin Habis, kemudian Uyainah bin Badr, kemudian Alqomah bin Ulasah, kemudian Zaid Al-Khoil, itu masih mu'alaf ya, masih mu'alaf.
Fatagoddobat, mohon maaf, fatagoddobat maka marah sapa Quraisyun orang Quraisy yang sudah terlebih dulu masuk Islam, wal ansor dan orang ansor, ya, wal ansor dan orang-orang ansor, ya. Jadi merasa masuk Islam lebih dulu, merasa lebih punya jasa di dalam Islam. Cobaannya itu seperti ini. Kalau ada mu'alaf diberi itu rasanya sakit hati, ya, rasanya sakit hati. Cobaannya ya seperti itu. Berhubung sudah lama masuk Islam, merasa punya jasa di dalam Islam, itu kalau dibiarkan tidak dikasih apa-apa itu ya merasa gimana. Sementara yang baru mu'alaf malah dikasih banyak, itu kalau tidak sabar ya sakit hati, marah kan gitu kan. Lah obatnya bagaimana? Obatnya ya tinggal dibilangi aja itu dirinya sendiri. Lah kamu masuk Islam terus berjuang di dalam Islam itu cari dunia atau cari akhirat, ya, gitu saja. Ya. Kalau cari dunia ya layak kamu marah, ya kan? Pantas kamu marah. Tapi kalau cari akhirat ya sudah itu. Ya sudah, mental memberimu, mental berjuangmu itu harus dipertahankan. Ya. Jangan jadi mental pengemis atau mental ahli dunia, jangan. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Faqalu maka berkata mereka, yu'tihi memberi sapa Rasul hi pada emas, ya. Sonadita ahli Najdin pada para pemimpin ahli Najd. Najd itu kalau sekarang ya daerah Riyadh dan sekitarnya itu Najd. Lah ya emasnya kok sama Rasulullah dikasih ya ke pemimpin-pemimpin ahli Najd, ya, yang baru masuk Islam. Padahal dulu sebelum Islam itu mereka kelakuannya kurang ajar. Sekarang begitu masuk Islam, baru masuk Islam sudah dikasih. Kita yang sudah lama berjuang tidak dikasih apa-apa. Gitu. Ya. Jadi kalau memang berjuang dalam agama, orientasi dunia ya harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Qala bersabda sapa Nabi, inama sejatinya ata'allafuhum melunakkan aku hum pada mereka. Jadi lias butuh alal Islam. Lah aku memang sengaja melunakkan hati mereka kok, biar mereka tetap dalam keadaan Islam, tidak murtad. Ya, tidak murtad. Jadi mereka itu masih labil, gitu loh. Biar tidak labil, tak kasih hadiah emas, gitu loh. Lah kalau kalian sudah kokoh keimanannya, buat apa emas? Kan gitu kan. Surga jauh lebih berharga. Nah, kalau orang Quraisy, orang Ansor dibilangi seperti itu, mereka nurut. Oh iya ya, gitu. Iya ya. PPN kono masih, yang penting perjuanganku ya tidak dihargai keduniaan oleh Allah. Nah, gitu. Kalau orang sudah paham agama seperti itu. Wayadauna dan meninggalkan, saya ulang ya. Wayadauna dan meninggalkan sopo nabina pada kami. Lah ya para pemimpin Quraisy diberi, lah kita malah tidak diberi. Itu. Kala Nabi inama ata'af
ata'allafuhum. Inama sejatinya ata'allafuhum melunakkan aku hum pada mereka. Gitu. Faqbala maka datang sapa rajulun, seorang laki-laki namanya Abdullah Dzulkhuwaisirah. Nah, ini cikal bakal orang Khawarij. Ini cikal bakal orang Khawarij. Ghairul aina ini yang cekung dua matanya. Cekung dua matanya. Jadi dakhilata ini tiroksih. La sikota ini bikori khadakotih, ya. Natiul jabin yang menonjol pilingan itu ini kening, ya. Ini pilingan di sini nonjol. Rupane ngono ya elek jane. Kasul lihyati yang lebat jenggotnya. Jadi kasul lihyati yang lebat jenggotnya. Jadi kasih rusak riha. Musriful wajh nata ini yang menonjol dua tulang pipinya atau dua pasungnya. Ya. Jadi wajbah itu martafa'a minal khot. Jadi yang lebih tinggi dari pipi itu. Makhlukur roksi yang digundul rambutnya, digundul kepalanya. Nah. Fakola maka berkata dia rojul, ya Muhammad, he Muhammad, itaki takutlah kamu Allah pada Allah. Jadi Nabi itu dianggap tidak punya ketakwaan oleh dia, sehingga dibilangi itakilah, kamu itu mbok ya adil dalam membagi, ya. Orang-orang lama yang berjasa tidak dikasih, orang baru masuk Islam dikasih. Ini cara beragamanya orang Khawarij itu seperti ini. Jadi orientasinya dunia. Semakin besar kedudukannya, dia harus dapat banyak. Ya, harus dapat banyak. Jadi agama itu untuk bisnis. Ya. Kalau kiai sekali ada momen atau acara tertentu, harusnya ya 100 juta, nanti di bawahnya sekian juta, nanti di bawahnya lagi sekian juta. Jadi apa? Agama itu dijadikan ladang bisnis seperti itu. Itu pikirannya itu. Jadi jiwa pengorbanan, jiwa berjuang itu tidak ada. Semuanya diukur dari dunia. Ya. Kalau hafal Quran nanti gajinya sekian, kalau hafal 15 juz nanti gajinya di bawahnya, gitu kan. Kalau enggak bisa apa-apa ya gajinya sedikit, nah gitu. Itu. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman maka barang siapa yutiu yang taat sapa man Allah pada Allah. Idza asaituhu ketika menentang aku pada Allah. Loh, aku itu yang nabi. Kamu anggap menentang Allah. Lah kalau aku menentang Allah, terus siapa yang mau taat pada Allah? Wong nabinya saja menentang, apalagi yang bukan nabi. Ya. Jadi artinya nabi membantah, omonganmu ku ngawur. Ya, omonganmu ku ngawur. Fayak mani maka mempercayai sapa Allah ni padaku ala ahlil ardi atas penduduk bumi. Wala tak manuni dan tidak percaya kalian ni padaku.
Kalian itu bagaimana? Allah saja loh percaya pada aku untuk menyampaikan risalah segala sesuatunya atas penduduk bumi. Lah kok kalian itu loh malah nggak percaya sama aku, itu gimana itu? Ya, gimana itu? Ya. Jadi awal-awal orang melakukan bid'ah itu ya seperti ini. Jadi Nabi dianggap tidak tuntas menyampaikan syariat. Nabi dianggap khianat, ada syariat yang disembunyikan, sehingga dia bikin syariat baru. Ya kan? Ya. Nabi dianggap tidak adil, sehingga hukum Allah Rasul diotak-atik. Itu fasa'ala, maka meminta sapa rajulun seorang laki-laki minal qaumi dari kaum qatlahu pada membunuh laki-laki tersebut atau Dzul Khuwaisirah, ya. Ada orang beriman meminta kepada Nabi untuk diizinkan membunuh orang itu. Omongane ngawur iki, ngomong karo Nabi kok ngono. Urahu diperlihatkan aku pada rajul Khalid ibn al-Walid. Setahu saya yang minta izin untuk membunuh Dzul Khuwaisirah itu Khalid bin Walid, setahu saya. Tapi kalau di riwayat lain ada yang menjelaskan Umar bin Khattab, atau mungkin ya dua-duanya. Saya Nabi, tak bunuhnya itu Nabi. Oh jangan, kalau gitu saya aja Nabi. Oh jangan, dua-duanya tidak boleh itu. Famanahu, maka melarang hu pada rojul sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah biarkan aja. Ya, biarkan aja. Falama wala, maka ketika berpaling sapa rojul Dzul Khuwaisirah itu. Kala bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min di'i hadza, sesungguhnya iku dari keturunannya ini rajul Dzul Khuwaisirah. Sapa kauman kaum. Ini ya, sungguh dari keturunan orang ini nanti ada suatu kaum, ya. Yaqra'una, yang selalu membaca mereka Al-Qur'ana pada Quran. Wah, kalau soal baca Quran, wah rajin itu. La yujawizu, tidak melewati opo Quran hanajirahum, pada beberapa tenggorokan mereka. Jadi hanajirah itu jamak dari hanjaroh, artinya adalah muntahal hulkum. Muntahal hulkum, tempat berhentinya tenggorokan, ya. Jadi amal baik mereka itu tidak bisa keangkat, ya. Tidak bisa keangkat ke atas terus diberi pahala, itu enggak, ya. Atau Qur'annya ya enggak bisa masuk ke hati, masuk tenggorokan aja enggak kok, ya. Yamrukuna, keluar mereka minal islami, dari Islam. Muruqasahmi, seperti keluarnya anak panah, ya. Jadi seperti keluarnya anak panah. Jadi muruqa sahmi bimakna khurujuhi minar romiyah, dari sasaran tembak, ya, sasaran panah itu. Ya, jadi memanah sesuatu, seret dari jauh itu kelihatannya kena, tapi setelah didekati ternyata meleset itu. Jadi khurujihi idza nufidha minal jihatil ukhra. Jadi koyokane kenek tapi
nyatanya tidak kena. Jadi memanah sesuatu, jret gitu, dari jauh kelihatan kena. Setelah didekati ternyata tidak kena. Oh, tidak ada bekas bulunya, tidak ada bekas darahnya. Ya. Jadi mereka itu kelihatannya Islam, tapi bukan Islam. Kelihatannya Islam, tapi bukan Islam. Itu tadi, seperti memanah, kelihatan kena sasaran, tapi ternyata tidak. Yaqtuluna membunuhi mereka ahlal Islam pada umat Islam. Ya, dengan umat Islam yang asli itu mereka tidak rukun. Wayadauna dan membiarkan mereka ahlal ausan pada umat berhala atau penyembah berhala itu. Nah, kalau dengan penyembah berhala malah dibiarkan itu dengan alasan toleransi kah atau kebebasan beragama kah atau apalah gitu. Tapi kalau dengan umat Islam sendiri itu memerangi. Lain atraktahum, seandainya menjumpai aku Nabi hum pada mereka, umpama aku menjumpai era itu, ketemu dengan mereka, la'aktulan nahum, niscaya akan membunuh sungguh aku hum pada mereka, kotlaat seperti terbunuhnya kaum Ad. Jadi tidak tidak disisakan satupun gitu loh. Jadi la astaksilan nahum bihaisu la ubki minhum ahada kasti soliatin wal murad lazimahu wahwal halak. Jadi aku akan memutus mereka sampai tidak tersisa satupun, ya, dibantai semua seperti diputusnya kaum Ad. Jadi tidak ada satupun yang tersisa, mati semua, ya, mati semua. Tapi begitu muncul pertama kali ya, Nabi sudah meninggal. Yang ketemu itu malah di era Ali bin Abi Thalib itu. Di era Ali bin Abi Thalib.